Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai ya. Yang terhormat Ibu Ike Ernanisi selaku Kepala SDN Kesatrian 1 dan ibu-ibu rekan guru SDN Kesatrian 1 yang luar biasa hebat. Yang kami hormati pula Bapak Ibu mahasiswa PPG serta ibu wali murid dan anak-anakku yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara diskusi terkait identifikasi pemetaan aset atau sumber daya yang ada di SDN Kesatrian 1 ini dan pemanfaatannya untuk mendukung program sekolah yang berpihak pada murid. Selanjutnya pada kesempatan ini izinkan saya RS Siti Hasan Zubaida SPD, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 145A dari SDN Kesatrian 1 Kota Malang ini mohon izin memandu jalannya diskusi pada kegiatan hari ini. Yang pertama untuk acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, kemudian supaya bersyukur dan berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita dalam memajukan pendidikan di SDN Kesatrian 1 ini dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya dan kesempatannya pada acara yang cukup padat dan singkat hari ini. Mudah-mudahan hari ini membawakan hasil yang maksimal, kemudian memberikan pencerahan bagi kita semua untuk dapat memanfaatkan kekuatan aset yang ada di sekolah kita untuk mewujudkan pendidikan dan program sekolah yang berbeda pada kita. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Ike, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru, dan kemudian orang tua, wali murid, dan anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita berdiskusi sebentar, mungkin waktunya tidak terlalu lama, bisa bicara ya, terkait dengan program guru penggerak yang memang salah satunya Bu Alisa adalah calon guru penggerak. Tentunya kita sebagai sekolah tentunya mendukung kegiatan ini. Saya minta bantuan panjenengan semua, semoga program ini bisa berjalan dengan baik, tentunya akan membawa nama baik sekolah. Dan kedepannya saya harap mungkin ada calon guru penggerak lain yang bisa menggantikan atau mengikuti jejak dari Bu Alisa. Karena bagaimanapun juga belajar itu sepanjang hayat ya, tidak terlepas dari usia muda dan berapa kita tetap belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ike, terima kasih atas motivasinya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dapat memajukan pendidikan di sekolah ini menjadi lebih baik. Langsung saja untuk acara berikutnya yaitu kegiatan diskusi Bapak Ibu. Untuk yang pertama perlu kami sampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengidentifikasi bersama warga sekolah secara kolaboratif tentang aset dan kekuatan sumber daya yang ada di sekolah. Di sini ada fasilitator kami yaitu Ibu Nina Ikawati, kemudian Ibu Nina Jarawali selaku pengajar praktikan. Dan beliau selalu membimbing dan memotivasi kami selama di pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, nah di sini terkait aset sumber daya. Mengapa dikatakan sebuah aset? Karena di sini kita akan menggali beberapa potensi kekuatan yang ada di sekolah kita. Karena kita harus berpikir berbasis kekuatan untuk mendukung program sekolah. Di sini Green dan Hines 2016 memetakan 7 aset utama yang dinamakan sebagai modal utama.
Nah, dari program pendidikan guru penggerak ini saya baru menyadari bahwa kekuatan sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di sekolah ini dapat mendukung program sekolah. Nah, kemudian sumber daya itu dipetakan ke dalam 7 model, yaitu ada modal manusia, modal sosial, fisik, modal lingkungan alam, modal finansial atau keuangan, modal politik, dan yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Selanjutnya, mari kita diskusikan bersama-sama Bapak Ibu terkait sumber daya yang ada di sekolah kita itu berdasarkan 7 modal utama tadi. Yang pertama, langsung saja ya, mari ada pihak-pihak yang terlibat, murid juga, itu ya, murid yang sudah berkarakter, tentunya profil pelajar Pancasila sudah masuk di situ ya. Kemudian, mungkin bisa menyampaikan ini program adanya kecil ya kalau untuk siswa, kemudian adanya dukungan dari wali murid atau pihak-pihak luar, seperti misalnya kalau anak-anak sakit ya sekolah tidak bisa menangani dengan baik ke alam, mungkin ke dilarikan ke sana, seperti itu merupakan salah satu dukungannya. Terima kasih Bu Desi, luar biasa. Dan jadi dari pemaparannya Bu Desi tadi menyampaikan bahwa model manusia yang mendukung program sekolah salah satunya adalah tadi dukungan orang tua yang banyak terlibat begitu ya. Kemudian dokter kecil tadi juga bisa membantu kelancaran proses pembelajaran di sekolah untuk mendukung murid. Itu yang hubungan kesehatan, Pak. Oh, di kesehatan. Oh, model berarti untuk kesehatan bisa masuk dalam model ini ya. Ada yang namanya model sosial. Gitu. Oh, berarti ada dua bisa itu bisa dikelompokkan jadi modal sosial sama modal manusia. Bisa. Jadi satu aspek bisa mencakup 2 modal. Oh, Ya, mungkin ada lagi mungkin Bapak Ibu mahasiswa PTG bisa menyampaikan mungkin sejauh ini di SD Pesantren 1 ternyata ada sumber daya yang muncul yang berpotensi untuk mendukung itu mungkin bisa disampaikan. Kalau dari pengalaman saya pribadi dari sekolah yang memang berasal dari kota terus sama sekolah yang dulu saya ngajar di daerah kabupaten sama yang juga sampai memang secara pribadi ada kota kesadaran untuk mengenai pendidikan itu sangat tinggi khususnya di kota itu tergambar dari aktifnya komputer, paguyuban, berkoordinasi bersama pihak sekolah untuk memiliki tujuan yang sama yaitu menjelaskan anak-anak yang ada di sekitar khususnya di daerah sekitar itu sangat berbeda ketika komparatif sama sekolah yang ada di daerah kabupaten yang memang untuk keluarga kesadaran akan pendidikan itu diberikan kesatuan. Jadi memang sekolah dan pihak-pihak masyarakat, pihak-pihak komunitas maupun aktifan itu pernah bisa berkolaborasi untuk menemukan bagaimana bisa memberikan pendidikan yang lebih. Baik, luar biasa sekali Pak mahasiswa PTG dari Universitas Ahmadiyah Malang sudah menyampaikan bahwa ada sumber daya yang potensi untuk mendukung program sekolah yaitu tadi kesadaran dari warga masyarakat sekitar. Nah, ini juga termasuk modal sosial berkaitan dengan jejaring hubungan sosial kerjasama. Nah, kita bisa menuliskan untuk modal sosial bisa langsung kita petakan ke dalam identifikasi aset. Kemudian yang ketiga langsung saja modal fisik. Nah, ini berkaitan dengan bangunan prasarana yang mendukung proses pembelajaran di kelas. Ini berkaitan dengan infrastruktur, mulai dari saluran air, toilet, komunikasi, pendukung pembelajaran, alat transportasi, hingga media pembelajaran ini termasuk modal fisik. Mungkin bisa disampaikan ya dari murid-murid. Nah, di kelasnya mungkin modal fisiknya bisa berupa apa saja yang ada di kelas gitu ya untuk mendukung proses pembelajaran. Ya, silakan. Oh, meja dan kursi itu sangat mendukung ya. Kemudian apa lagi? Sekali papan mulai sekali. Mungkin bisa dikelompokkan juga ya sarana-sarana meja tulis, kemudian papan tulis meja pembelajaran juga termasuk ya. Dan aktivitas juga termasuk gitu ya. Jadi mungkin ada lagi yang bisa menyampaikan dari modal fisik yang ada di sekolah kita ini apa yang bisa mendukung proses pembelajaran? Ada nyata perusahaan kemudian sanitasi yang baik,
setelah kita gali bersama itu banyak sekali yang bisa dilakukan di dalam modal fisik di aset-aset yang ada di sekolah ini. Tadi Bu Kris sudah menyebutkan ada toilet, sarana prasarana, laboratorium, dan lain sebagainya. Itu nih, nanti kita identifikasi bersama dan kita tuliskan pada lembar diskusi kita. Oke? Selanjutnya model lingkungan dan alam. Tadi Bu Kris juga sudah menyampaikan bahwa ada area khusus untuk anak-anak sebagai sumber belajar lingkungan. Nah, Bapak Ibu, di sini yang terkait modal lingkungan adalah tanah, kebun, dan lahan ini yang ada di lingkungan sekitar. Mungkin bisa disampaikan untuk model lingkungan alam yang ada di sekolah kita ini yang untuk mendukung program sekolah yang apa saja. Ini modal dari orang tua Mala Bibi. Taman bunga untuk bercocok tanam di tanah, kemudian agak ini juga green house begitu ya, ini untuk pembelajaran anak-anak. Jadi ternyata banyak sekali jika kita gali, mungkin bisa kesana bahkan dari kegiatan sekolah bisa diterapkan di sekolah, ada kebiasaan anak juga, dan itu yang panjang atau tanaman yang bisa masuk dalam kegiatan pembelajaran tentang dan mungkin selain itu potensi yang lain di sini tenangnya dibuat juga bisa lapangan yang tadi dimanfaatkan untuk pembelajaran tes olahraga. Terima kasih Bu Rizka, Mama Bibi, terima kasih sudah menyampaikan ini pemaparannya terkait modal lingkungan alam yang ada di sekolah kita. Ternyata banyak sekali ya, taman, kemudian yang berkaitan dengan program Adiwiyata tadi IPAL, gitu ya. Yang mana semua program itu potensi itu ini mendukung sekali dalam proses pembelajaran, gitu ya. Selanjutnya ini ya berkaitan dengan modal finansial atau keuangan. Nah ini berkaitan dengan finansial yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang terutama di SDN Kesatuan 1 ini untuk membiayai proses pembangunan, kegiatan pembelajaran. Mungkin bisa disampaikan apa saja yang terkait dengan modal finansial. Kalau di kelas mungkin ada yang namanya kas paguyuban ya, bisa mendukung sekali pada waktu anak-anak berlatih mengerjakan latihan. Kemudian yang ada di sekolah ini finansialnya mungkin 2 minggu di besar keuangan di sekolah lain pembiayaan kebutuhan anak-anak dicover dengan prestasi besar. Jadi sekolah kita ini masih di ini sekolah kita ini sudah ada modal finansialnya berupa tadi yang disebutkan bahwa adalah brosur. Nah ini sangat mendukung proses pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya model politik. Nah ini berkaitan dengan aset sekolah yang digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi ada kebijakan misalkan ada kebijakan dari Dinas Pendidikan bahwa sekolah SDN Kesatuan 1 ini sudah ditetapkan menjadi sekolah Adiwiyata. Itu sudah termasuk dalam model politik karena ada kebijakan dari atasan. Kemudian kebijakan lainnya dari kepala sekolah pada sekolah ini itu termasuk juga dalam model politik. Dan juga pada saat pembelajaran anak-anak berlatih ini materi demokrasi, hak, kewajiban, pemilu, dan itu juga termasuk model politik. Bisa dituliskan di peta. Selanjutnya yang terakhir adalah di modal agama dan budaya. Ini merujuk pada nilai-nilai Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan, etika yang ada di sekolah ini itu dapat dijadikan sebagai model sekolah. Yaitu termasuk modal agama dan budaya. Misalkan di sini sudah menerapkan budaya 5S, gitu gitu. Misalkan sopan santun, 5S, kemudian ada budaya kebiasaan, itu termasuk dalam nilai-nilai keyakinan model agama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk dalam pemanfaatan. Nah, pemanfaatan dari 7 model tadi dimanfaatkan oleh sekolah dalam mendukung program yang bersifat dapat dan baik. Nah, dari modal manusia, pemanfaatannya, misalkan ini di sini kita bisa memanfaatkan
modal manusia untuk kegiatan ekstra kurikuler. Kemudian program P5 dan mendatangkan inspirator atau motivator dari modal manusia tadi. Dokter kecil mungkin bisa dilakukan. Nah ini dimanfaatkan dari modal manusia. Itu pemanfaatan. Kalau modal sosial, Bapak Ibu, ini kira-kira dimanfaatkan untuk apa saja nih? Pada waktu kegiatan di pembelajaran kelas ya, di situ ada kerjasama pastinya ya dengan teman-teman. Nah itu pemanfaatannya ya, memberikan semangat belajar Bapak sekali ya, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah itu termasuk dalam modal sosial. Selanjutnya ada modal fisik. Pemanfaatannya untuk apa saja? Nah di sini banyak sekali. Modal fisik yang ada di sekolah tadi yang sudah disebutkan, ada sarana-prasarana bangunan, ini dimanfaatkan untuk apa saja, yaitu untuk mendukung program-program pendidikan yang ada di sekolah. Kalau di SD Kesatuan 1 misalkan modal fisik tadi berupa sarana-prasarana media pembelajaran, kemudian LCD, laboratorium, itu bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran di lab, untuk evaluasi anak-anak, proses komputer, KMPK, dan lain sebagainya. Itu modal fisik. Selanjutnya, modal lingkungan alam. Ini manfaatnya untuk anak-anak apa nih? Dari modal lingkungan alam. Nah ini berkaitan dengan nyata juga nih. Jadi lingkungan yang ada di sekolah ini itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran anak. Secara tidak langsung di sini sebagai sumber belajar. Misalkan anak-anak diajak untuk penanaman pohon, kebersihan lingkungan, itu sudah masuk dalam pemanfaatan modal lingkungan alam. Kemudian ada juga program pengurangan limbah, mengajarkan siswa untuk berperilaku ramah lingkungan. Untuk modal lingkungan alam mungkin ada yang ingin menyampaikan bahwa pemanfaatan selain yang ada di sini mungkin dimanfaatkan untuk apa saja. Modal lingkungan merawat tanaman. Terima kasih Bu Presiden. Jadi pemanfaatannya selain untuk mengajarkan siswa berperilaku ramah lingkungan, ternyata juga untuk pemanfaatan perawatan tanaman. Jadi dimanfaatkan sebagai wadah siswa belajar tentang lingkungan. Gitu ya. Mungkin bisa dituliskan juga di identifikasi pemanfaatan aset. Selanjutnya adalah modal finansial atau keuangan. Nah, ini pemanfaatannya untuk apa? Yaitu untuk program sekolah. Nah, ini mencakup pengelolaan anggaran, penggalangan dana. Kalau di Kaspak mungkin dipergunakan dimanfaatkan untuk program ini deh. Latihan soal, pendanaan seperti itu deh. Untuk Pemeliharaan kelas ya. Pemeliharaan kelas, perawatan kelas, bisa juga untuk pembelajaran. Dan tadi yang Basnas sudah disebutkan bahwa ini tadi itu bisa dimanfaatkan untuk sekolah lingkup yang lebih luas gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk modal yang keenam, pemanfaatannya untuk apa? Nah di sini untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Karena bentuknya adalah parlemen dalam bentuk kebijakan pendidikan yang mendukung dan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Ini adalah modal politik. Bapak Ibu, dari modal politik ini juga kita ambil bahwa kita pernah mendatangkan aktor dari luar yaitu TNI itu untuk melakukan pembinaan kepada siswa pada saat upacara atau kegiatan lainnya. Ini juga bisa termasuk dalam modal politik karena memberikan wawasan pembinaan pada siswa. Selanjutnya yang terakhir adalah pemanfaatan modal agama dan budaya. Nah di sini anak-anak sudah mengetahui bahwa di kelas juga ada nilai-nilai yang namanya nilai-nilai kebajikan. Waktu anak-anak membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, nah itu dimanfaatkan juga. Misalkan ada toleransi kepada teman yang beragama, gitu ya. Jadi itu termasuk dalam nilai agama. Kemudian nilai-nilai agama tadi kebiasaan, gitu. Nilai religius itu dimanfaatkan pada saat pembiasaan pagi. Jadi anak-anak khusyuk dan konsentrasi sebelum mulai belajar. Baik, Bapak Ibu, ini sudah di penghujung keterkaitan hasil pemanfaatan aset untuk pengembangan program sekolah. Jadi yang pertama, hasil pemetaan ini mendukung pencapaian dampak yang ingin diberikan. Kira-kira yang sudah berjalan di sini, misalkan programnya ekstrakurikuler, ya.
ya, itu atau P5 begitu nggih. Ini sudah terlihat atau tidak? Istilahnya sudah berdampak pada murid? Sudah nggih. Alhamdulillah karena sudah berdampak pada murid dan sudah diterapkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengembangkan lagi programnya kayaknya yang lebih kreatif dan inovatif supaya dapat mendukung program sekolah yang dapat dengan untuk yang kedua, pemetaan aset komprehensif atau model yang dijelaskan dengan rinci. Tadi sudah kita identifikasi bersama dan kita petakan bersama ada 7 model tadi dan kita rincikan secara komprehensif. Nah, kemudian yang ketiga ada hasil pemetaan aset realistis. Nah, ini juga sudah realistis sekali di sekolah kita terkait 7 model tadi ternyata sudah diterapkan di SDN Kesatuan 1. Ternyata kalau digali ternyata banyak sumber daya yang berpotensi. Kemudian yang terakhir, hasil pemetaan aset relevan dengan kebutuhan sekolah. Misalkan lingkungan tadi yang ada tanaman ternyata relevan sekali dengan kebutuhan sekolah. Anaknya juga bisa belajar tentang lingkungan, begitu nggih. Seperti itu. Kemudian kebutuhan sekolah yang lainnya misalkan pada P5 ini juga membutuhkan modal manusia atau dari luar gitu yang mendukung proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Dari diskusi yang kita lakukan sampai sejauh ini, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan anak-anak? Ada yang kesulitan untuk menuliskan lembar diskusinya? Mana? Untuk hari ini, kegiatan hari ini kita cukupkan sampai sini ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dan ingin menyampaikan saran dan masukannya bisa kita sampaikan atau kita berkumpul lagi di lain kesempatan gitu ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini yang dengan durasi yang sangat singkat. Mungkin juga kita waktukan jenazah semua. Mudah-mudahan harapannya kita dapat memajukan sekolah ini menjadi lebih baik dan mendukung program sekolah yang kita bagi. Dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Baca buku di perpustakaan, menyimak bacaan tentang Sampuriyah. Mari tergerak dan menggerakkan dukung program sekolah dari aset kekuatan di SDN Kesatuan 1. Dari saya Susia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti,